Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, kelas 8D ya, kita ketemu lagi di pembelajaran daring mata pelajaran PS ya, kelas 8 ya. Maka para anak-anak untuk pagi sekarang masih semangat? Masih tetap ya, harus semangat. Nah, baik anak-anakku, kelas 8D kita ketemu lagi di pembelajaran daring IPS ya untuk pertemuan sekarang. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, itu ya untuk materi minggu kemarin. Nah, untuk minggu sekarang adalah nanti kita bahas yang ada materinya ya. Nah, nanti ingat anakku, saya ingatkan berulang kembali sebelum pembelajaran dimulai, nanti silakan ya siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Selagi alat tulisnya disiapkan. Nah ya anak-anakku, untuk apa? Apabila ada hal yang penting, nanti silakan anak-anakku dicatat terlebih dahulu. Nah, terus Bapak ingatkan juga sebelum pembelajaran daring dimulai, nanti silakan login ke akun masing-masing ya. Nanti jangan lupa isi absen terlebih dahulu ya. Sebelum yang lain nanti silakan isi absen terlebih dahulu. Nah, itu ya anak-anakku untuk pembelajaran daring kita kali ini ya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, sebelum dimulai pembelajaran daring untuk kelas 8 ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya pembelajaran kita untuk yang kesekian kalinya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun dan anak-anakku bisa mengikuti dengan seksama ya. Nanti kalau jika ada yang tidak atau yang belum paham, nanti silakan bisa ditanyakan. Itu ya. Ya kan anakku, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai? Terima kasih anak-anakku ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan semua untuk pembelajaran sekarang berjalan dengan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Kita masuk ke pembelajaran IPS untuk kelas 8D. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya. Setelah melakukan penelitian sederhana ya terkait realitas keberagaman dalam masyarakat, nanti anak-anakku mampu mengidentifikasi perbedaan dalam lingkungan sekitarnya. Nah, ini tujuannya ya. Nanti kita lihat keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah materi atau materi pokok yang kita bahas untuk pertemuan sekarang adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, kita lihat di sini ya, apa faktor penyebabnya? Ya, kita lihat di sini faktornya satu persatu ada perbedaan kondisi alam dan iklim. Tentunya kita ingat, alam kita ya dari Sabang sampai Merauke itu kondisinya tidak sama ya. Terus nanti penerimaan masyarakat terhadap budaya lain, satu daerah dengan daerah lain itu biasanya akan beda pandangan atau persepsinya. Itu. Terus perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nah, seperti sekarang itu
semakin mudah kita bisa mengakses budayaan dari luar. Maka kita harus bisa mensortir atau menyaring mana yang baik untuk kebudayaan kita umumnya Indonesia. Terus yang ini adalah karena letaknya Indonesia yang geografis, kondisi geografis wilayah Indonesia sangat strategis ya. Maka hampir semua kebudayaan itu bisa masuk Indonesia yang dari luar negeri ya. Nah, kita juga sama harus bisa mawas diri ya. Terus nah, nanti perbedaan di lingkungan sekolahmu ya. Yang kamu temui di lingkungan sekolah aja dulu. Apa perbedaannya? Ya. Nah, teman kamu yang sebelah dari mana, kayak ngomongnya kayak apa, ya. Nah, itu perbedaannya ya. Meskipun kita sama-sama orang Cirebon, tapi kadang logatnya akan berbeda ya. Nah, amat ya jadi keling kita, di sekelas kita aja 8D ya, teman-temanku. Teman-teman kalian. Gimana kayak ngomongnya? Nah, itu ya keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, macam-macam keberagaman di Indonesia. Nah, ini ya. Nanti dari keberagaman suku, bangsa, etnik dan budaya. Terus keberagaman agama, ya, keberagaman pekerjaan. Nah, kalau etnik suku bangsa otomatis kita cukup banyak ya. Ada suku budaya dan sebagainya, ada Jawa, Sunda, Batak dan sebagainya, Papua, agama tentunya di sini yang diakui oleh undang-undang ya, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ya. Nah, itu yang diakui oleh undang-undang. Pekerjaan apalagi ya, dari mulai buruh sampai direktur, ya. Nah, itu semuanya perbedaannya di situ ada, ya. Terus peran dan fungsi keberagaman budaya. Nah, ini, ya. Perbedaan budaya bukan sebagai hambatan terciptanya persatuan bangsa, ya. Jika dikelola dengan baik tentunya. Nah, keberagaman budaya menjadi kekuatan bagi pembangunan nasional. Ya. Nah, kita tahu bagi kita bangsa Indonesia ya bangsa cukup luas, maka kita menganut Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Meskipun berbeda-beda, tapi kita tetap satu tujuan. Ya. Nah, apa peran keberagaman budaya? Nah, kita lihat di sini ya. Ada beberapa ya, nantinya. Yang pertama adalah saling melengkapi hasil budaya. Ya, otomatis ini ya. Budaya orang Sunda yang kita di Cirebon aja dengan orang Cirebon itu ada perbedaan, tapi itu saling melengkapi. Ya. Bukan untuk saling menghancurkan, tapi untuk saling mendukung. Ya. Kemudian sebagai daya tarik bangsa asing. Ya. Seperti kita ketahui budaya Sunyaragi, Keraton, nah itu adalah daya tarik bangsa asing atau domestik yang ingin mengetahui bagaimana daya tarik Indonesia itu, atau khususnya di Cirebon. Ya. Terus mengembangkan budaya nasional, otomatis ya. Setelah budaya daerah, kita juga harus budaya nasional harus dikembangkan. Nilai ciri khas bangsa. Terus nanti menanamkan sikap toleransi, artinya apa? Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain, ya. Tidak merasa ada yang merasa paling tinggi atau paling rendah. Kita adalah sama. Mendorong inovasi kebudayaan, artinya apa? Budaya ini kan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Ya. Jadi ketika ini budaya sudah ada di inovasi supaya lebih menarik, ya lebih diterima oleh golongan modern tentunya. Terus konflik dan integrasi sosial. Integrasi sosial dalam keragaman sosial budaya dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan bijak. Ini ya. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah proses sosial ketika individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan serta ancaman dan kekerasan. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Jangan sampai nanti terjadi konflik bahkan sampai kekerasan. Nanti ujung-ujungnya adalah pelanggaran hukum tentunya. Nah, kita harus saling bahu-bahu dan menolong. Terus penuh konflik sosial. Nah, ini ya. Ada berdasarkan cakupannya, ada konflik vertikal, horizontal. Ingat vertikal adalah konflik naik ya ke atas bawah. Nah, horizontal adalah konflik ya
Terus ada berdasarkan subjeknya ada konflik interpersonal antar orang, konflik interpersonal individu dan kelompok, ya. Terus ada konflik antar kelompok. Nah, ini kelompok dan kelompok, ya. Jadi ada konflik antara perorangan dan kelompok dengan kelompok kalau subjeknya. Kalau dari cakupan wilayahnya ada konflik lokal, ya, nasional dan konflik internasional. Ya, kalau lokal mungkin kerusuhan di mana, daerah mana, kalau nasional berarti ini sifatnya negara. Ya, 3 Mei 98, kalau internasional seperti di luar negeri, ya, mendapat perhatian PBB. Nah, itu bentuk-bentuk konflik sosial. Terus, konflik berdasarkan cakupannya. Kita lihat di sini. Ya, konflik horizontal merupakan konflik terjadi antar individu dan antar kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Itu konflik horizontal, ya, pengertiannya. Jadi sejajar istilahnya, sama-sama kuat. Nah, nanti munculnya apa? Nah, ini. Ya, kalau di sekolah mungkin bukan karena konflik tapi adalah adu argumen, ya. Terus konflik vertikal merupakan konflik antar pihak dalam suatu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan berbeda. Misalnya konflik terjadi antara atasan dan bawahan dalam sebuah kantor. Nah, itu konflik horizontal, atasan dan bawahan, ya. Terus konflik berdasarkan subjeknya, yang tadi ya, nanti konflik interpersonal. Nah, tadi sudah dijelaskan itu ya, anak-anakku. Nah, terus konflik berdasarkan cakupan wilayahnya. Ya, ada konflik tadi, konflik apa itu lokal merupakan konflik antar individu atau antar kelompok dalam lingkup dan skala wilayah relatif sempit. Terus konflik nasional inter kelompok, konflik antar kelompok masyarakat yang berada dalam satu negara. Tapi kalau konflik internasional melibatkan dua negara atau lebih. Nah, itu cakupannya ya, anak-anakku. Terus faktor penyebab konflik sosial. Ya. Nah, faktor latar belakang budayaan itu juga bisa. Faktor nilai secara cepat. Terus juga perbedaan individu, perbedaan kepentingan, dan kesenjangan sosial atau perbedaan status. Ini adalah faktor penyebabnya konflik sosial yang terjadi di masyarakat tentunya. Nah, dampak konflik sosial apa saja? Nah, ya, kita lihat dampaknya adalah satu, nanti dilihat di sini adalah meningkatkan atau solidaritas sesama anggotanya. Ini biasanya mereka bersatu kalau merasa ada yang kurang diundukan. Terus menyebabkan kerusakan nanti ya harta benda dan menimbulkan korban jiwa. Nah, ini kalau terjadi konflik ya. Terus nanti menimbulkan perubahan kepribadian pada individu. Nah, itu. Terus nanti soalnya muncul dominasi kelompok pemenang. Nah, nanti yang menang dia akan mendominasi, yang kalah dia akan dalam tanda kutip adalah tersingkir nantinya. Terus menimbulkan keretakan hubungan antar individu atau antar kelompok. Artinya apa? Otomatis yang menang itu merasa dia paling wah, ya, sengkalanya minder, akhirnya crash, ya. Terus menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru. Nah, ini harapannya setelah terjadi konflik bisa rekonsiliasi, ya, bisa bersatu kembali ya. Upaya penyelesaian konflik sosial. Nah, ini upayanya apa saja ya? Biar itu konflik cepat selesai ya. Nah, nanti yang tadi rekonsiliasi ya, arbitrase, terus ada kompromi, negosiasi, dan mediasi. Nah, ini upaya penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Nama yang tepat dilihat dari kondisi konflik itu sendiri. Ya, mana yang lebih tepat? Ya, kita bisa ditentukan konfliknya kayak apa. Ya. Nah, ini integrasi sosial. Kita lihat integrasi sosial merupakan pembaruan beberapa unsur yang berbeda menjadi satu satuan utuh.
Integrasi sosial di Indonesia tercipta karena adanya interaksi sosial yang bersifat positif di tengah keberagaman sosial budaya. Bagaimana proses masyarakat integrasi sosial terbentuk di masyarakat? Nah, kita lihat. Nah, ini nih contohnya ya. Ini adalah integrasi sosial. Nah, ini contohnya. Ya. Integrasi sosial dalam masyarakat plural cipta jika antar individu atau kelompok saling toleransi dan menghargai. Nah, ini syarat terjadinya integrasi sosial. Jadi mereka saling menghargai, toleransi, saling menghormati. Tidak ada yang merasa paling tinggi dan tidak ada yang merasa paling rendah. Semuanya adalah sejajar sama. Itu adalah syarat integrasi yang terjadi di masyarakat. Ya. Nah, menurut William, ya, integrasi sosial terwujud jika memenuhi syarat. Nah, syaratnya ada 3. Ya. Menurut William dan Mayer, Minkoff. Ya. Anggota masyarakat menyadari kebutuhan untuk saling mengisi. Itu syarat yang pertama. Yang 2, masyarakat berhasil menciptakan konsensus. Ya. Yang 3, norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, tidak berubah dan konsisten. Itu syarat terjadinya ya integrasi sosial. Nah, integrasi sosial ini bentuk dan sifatnya ya. Bentuk dan sifat integrasi sosial. Kita lihat di sini ya bentuknya apa saja. Ya, nanti silakan perhatikan. Yang pertama adalah integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk karena adanya tergantungan di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Itu. Terus integrasi normatif, integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma dan cita-cita bersama. Ini tujuannya sama. Ya. Terus yang ketiga nanti integrasi koersif, integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan. Nah, kalau ini ada dipaksa. Paksaannya biasa berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Nah, itu. Ini sifatnya adalah pemaksaan. Ya. Terus, faktor pendorong integrasi sosial. Ya, ini faktornya. Ya. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai suku bangsa atau etnik dan kebudayaannya. Ini faktor pendorongnya. Yang 2, sikap terbuka dengan golongan yang berkuasa. Nah, yang 3, adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 4, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Ya, jadi sama. Tidak ada yang lebih atau kurang. Adanya toleransi, saling menghargai ya terhadap budaya yang berbeda. Dan merasa yang paling tinggi atau paling rendah. Adanya pernikahan campuran. Nah, ini. Adanya musuh bersama dari luar. Luar apa? Luar negeri otomatis ya. Ini faktor pendorong. Nah, kalau faktor penghambatnya integrasi sosial, ini adalah kondisi masyarakat yang isolasi. Artinya apa? Mereka belum terbuka menerima kebudayaan dari luar. Nah, ini faktor penghambatnya. Mereka masih memegang teguh adat istiadat yang ada di golongan mereka. Pengetahuan masyarakat rendah. Mereka belum terbuka menerima perkembangan zaman. Perasaan superior, kelompok tertentu merasa paling wah, paling tinggi, paling hebat. Nah, ini penghambatnya. Dampak mobilitas sosial. Ya, dampak positif mendorong seseorang lebih maju. Nah, ini dampak positifnya. Yang 2, mempercepat perubahan sosial, ya, meningkatkan integrasi sosial. Keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup. Terus yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Ini dampak positif mobilitas sosial. Terus dampak negatifnya, muncul berbagai konflik, menimbulkan gangguan psikologis, munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Ini dampak negatif ya. Nah, itu anak-anakku ya untuk pertemuan sekarang tentang ya keragaman masyarakat Indonesia. Artinya apa? Bahwa dengan adanya keberagaman kita bisa mengetahui kebudayaan orang lain. Dan dengan adanya kebudayaan yang berbeda dari Sabang sampai Merauke, bahwa kita diajarkan untuk saling memahami, menghargai, karena kita ingat Indonesia menganut Bhinneka Tunggal Ika. Ya, artinya apa? Bahwa kita meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan. Anak-anakku, itu untuk pertemuan sekarang ya. Nanti baikkan kembali, jangan lupa
Setelah selesai ya, pembelajaran, soal evaluasi jangan lupa untuk dijawab. Ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh anak-anakku bisa tercapai. Demikian untuk pertemuan sekarang. Sebelum mengakhiri, ya, tutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Biar nanti kita apa yang sudah diajarkan bermanfaat bagi kita semua. Doa mulai. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu illaya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Arti doa sesudah belajar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Selesai? Terima kasih anak-anakku. Nah, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan sehingga kita bertemu kembali di pertemuan daring yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.